Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan mata kuliah kita pada metodologi penelitian. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini merupakan pembahasan kita yang ketiga, ya. Selanjutnya masih ada 5 pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana masalah penelitian dan bentuk-bentuknya. Nah, ada satu hal yang menarik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai penelitian atau dalam masalah penelitian ini, kenapa sih dalam penelitian itu perlu ada masalah, ya? Nah, ini yang mungkin penting untuk kita ulas, karena penelitian itu sebenarnya adalah merupakan proses untuk menyelesaikan masalah. Nah, berarti sebelumnya harus ada masalah dulu yang kemudian menjadi pemicu dari proses penelitian tersebut. Nah, kita lihat di sini untuk masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian merupakan alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Nah, inilah yang menjadi titik tolak, ya. Kenapa penelitian itu harus dilakukan? Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa di sekeliling kita itu, di sekitaran kita ada fenomena, ada kejadian yang nantinya di situ membutuhkan sebuah solusi. Jadi intinya kita melihat dulu fakta yang terjadi, ya, di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Apakah fakta tersebut itu sesuai dengan harapan? Apakah antara kenyataan dengan harapan sesuai? Nah, ketika misalkan tidak sesuai, nah berarti itulah masalah. Ketika sesuai berarti bukan masalah, antara harapan dengan kenyataan atau antara kenyataan dengan harapan. Nah, berarti ketika ada gap, ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, nah maka terjadilah masalah. Nah, misalkan di tengah kita terjadi banjir di mana-mana, nah sehingga mengakibatkan macet, mengakibatkan mungkin tata ruang kota itu begitu semraut, ya, banjirnya di mana-mana, orang kemudian terhambat untuk beraktivitas, kemudian dari segi keindahan juga itu sudah tidak indah lagi, merusak beberapa gedung karena harus terkena banjir dan infrastruktur lainnya. Nah, itu menjadi masalah. Nah, kemudian apa yang menjadi harapan kita dari terjadinya banjir itu? Yang menjadi harapan kita itu adalah bagaimana hal tersebut kemudian tidak terjadi. Nah, caranya gimana? Nah, inilah yang kemudian perlu diberikan solusi. Kalau banjir seperti ini, penanganan yang harus diberikan itu seperti apa sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Atau ketika misalkan musim hujan, bisa diatasi dengan cara seperti apa? Ada langkah-langkahnya, pembangunan drainase, perencanaan perkotaan yang bagus, kemudian kesadaran dari warga atau penduduk itu seperti apa dalam menjaga kebersihan dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah reviewer jurnal nasional maupun internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Nah, jadi ketika mereka memeriksa suatu jurnal, kita tahu bahwa namanya jurnal itu adalah sebuah hasil dari penelitian, ya, hasil penelitian yang kemudian dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Kegunaannya apa dipublikasikan? Supaya nanti masyarakat kemudian bisa mengetahui, ya, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau solusi-solusi dalam rangka menyelesaikan masalah tadi, masalah-masalah yang kemudian timbul di tengah masyarakat. Nah, reviewer tentu saja melihat, ya, titik utama ketika misalkan dia melakukan proses review atau menilai dari jurnal tersebut.
karena layak tidaknya jurnal itu kemudian diterbitkan, dipublikasikan setelah melalui proses review, ya, setelah melalui proses penilaian. Nah, ini di bagian ini ada salah, diperbaiki. Ini perlu ditambahkan. Nah, dikoreksi lagi, direvisi kembali. Nah, sehingga kemudian ketika sudah dipublikasikan, jurnal tersebut itu memang sudah layak untuk publikasi, bukan lagi kemudian hanya sekadar skripsi ataukah misalkan sekadar tesis, disertasi, ya, tapi sudah melalui proses review. Nah, yang kemudian ketiga, masalah penelitian harus objektif, tidak subjektif, dan kemudian dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah, begitu. Nah, dalam hal ini masalah penelitian itu objektif. Kalau misalkan kita melihat, ya, ini sebuah masalah, banjir itu sebuah masalah, nah, misalkan. Nah, apakah benar semua orang mengatakan banjir itu sebagai sebuah masalah? Ya kan, bisa jadi kan banjir itu terjadi karena memang faktor cuaca misalkan, ya. Tapi kembali lagi, apakah memang sekadar cuaca saja? Apakah kemudian manusianya itu tidak bisa melakukan upaya pencegahan? Ataupun kalau sudah terjadi, bagaimana proses penanggulangan yang dilakukan? Nah, ini kan kalau kita menganggap bahwa banjir itu sebagai masalah, tapi kemudian ketika menganggap banjir itu bukan sebagai sebuah masalah, ya, misalkan, nah berarti ya kalau terjadi banjir ya biarkan saja. Ya seperti itu, toh akan surut sendiri. Nah, apakah seperti itu? Nah, sehingga ternyata ketika kita melihat bahwa banjir ini memang persoalan yang objektif, ya, yang kemudian harus mendapatkan penanganan. Nah, itu artinya banjir ini merupakan masalah, betul-betul menjadi masalah bagi semua orang. Entah itu masalah secara regional maupun nasional. Kemudian yang keempat, agar logis dan valid, maka perlu dilakukan objektifikasi masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Maksudnya seperti ini. Nah, seperti tadi, kalau misalkan kita melihat, ya, masalah banjir, ya, kita kaitkan dengan masalah banjir tadi, supaya nanti kita bisa melihat bahwa masalah ini memang objektif, ya, objektif. Istilahnya bukan hanya peneliti itu sendiri yang kemudian mengatakan ini masalah, tapi kemudian semua orang menganggap ini masalah. Nah, untuk meyakinkan semua orang atau pembaca melihat bahwa itu adalah masalah kita bersama, nah berarti harus dilandasi dengan literatur yang terbaru, ya, literatur yang terbaru, penanganan seperti apa yang kemudian sudah dilakukan oleh misalkan, ya, pemerintah kota, ya, untuk menangani masalah ini sehingga dianggap bahwa ini masalah, seperti itu. Jadi ada hasil penelitian sebelumnya yang kemudian kita ambil, sekaligus yang bisa kemudian mengupas bagi kita bahwa sebenarnya kenapa sih banjir itu misalkan, ya, dikatakan sebagai masalah, dia merusak pada bagian apa, kemudian mengganggu proses transport lalu lintas itu sendiri misalkan seperti apa, kemudian dalam aktivitas pekerjaan kita kemudian menjadi terganggu, ya. Nah, itu misalkan karena apa, solusi seperti apa yang kemudian sudah dilakukan pada peneliti sebelumnya. Nah, ini yang kemudian perlu kita kaji sehingga kita mampu menunjukkan bahwa masalah banjir itu ternyata memang masalah yang objektif, bukan masalah yang dipandang oleh peneliti sendiri, tapi masalah yang dianggap sebagai sesuatu yang harus diberikan solusi. Nah, ini nih bukti literaturnya dari penelitian sebelumnya. Nah, tinggal saya mungkin mau melanjutkan, ya, dengan solusi seperti ini. Nah, ini contoh berikutnya, masalah penelitian. Yang pertama,
Neural network terbukti memiliki performa bagus untuk menangani data besar seperti pada data prediksi harga saham, akan tetapi memiliki kelemahan pada pemilihan arsitektur jaringannya yang harus dilakukan secara trial error, sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Nah, ini contoh ya, neural network, jaringan saraf tiruan. Nah, diketahui bahwa performanya bagus untuk menangani data yang banyak, misalkan pada prediksi saham. Nah, tapi kelemahannya itu harus dilakukan uji coba ya, trial error nanti untuk menemukan nilai bobot bias yang terbagus ya, nilai bobot dan bias yang terbagus, sehingga nilai itulah yang kita masukkan sebagai nilai fix yang kemudian diberikan kepada sistem untuk melakukan prediksi atau untuk melakukan fungsinya, sehingga nanti output yang keluar itu memiliki akurasi yang tinggi. Nah, tapi ternyata masalahnya itu karena proses iterasi ya, perulangan pencarian bobot dan bias tersebut yang kemudian harus dilakukan secara berulang. Nah, itu yang kemudian tidak efisien. Karena tidak efisiennya, nah itu yang terkadang membuat hasil prediksinya kurang akurat, karena harus dilakukan sampai berapa kali, terkadang mengalami fluktuasi error. Nah, di situ kelemahan dari jaringan saraf tiruan ini ya. Jadi itu. Nah, terus yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya berkaitan dengan masalah tadi ya, ini kan masalah tadi. Nah, tujuan penelitiannya menerapkan algoritma genetika untuk mengotomatisasi pemilihan arsitektur jaringan pada neural network sehingga lebih efisien dan hasil prediksi lebih akurat. Nah, solusi yang diberikan adalah memberikan algoritma genetika untuk mengatasi masalah neural network tadi. Artinya apa? Peneliti selanjutnya itu memberikan solusi algoritma genetika ya, dengan asumsi bahwa algoritma genetika ini kemudian bisa mengatasi kekurangan dari neural network dengan cara ya, di sini pemilihan arsitektur jaringan pada neural network, nah agar lebih efisien dan hasil prediksi lebih akurat. Nah, maksudnya kalau di neural network itu kan dilakukan selama banyak kali iterasi, misalkan kita harus mencari iterasi ke 1000, iterasi ke 2000, itu kan lama proses komputasinya. Artinya kan kalau lama itu tidak efisien. Mestinya kita mengolah data yang lain, tapi karena kita harus menunggu proses tersebut, proses komputasinya berjalan, akhirnya pekerjaan yang lain kemudian menjadi tertunda misalkan, dan kemudian outputnya juga menjadi tidak akurat ya, karena proses pencarian trial error tadi itu akan berfluktuasi antara nilai errornya. Jadi kadang sudah ditemukan titik yang bagus, kemudian terjadi lagi error yang besar. Nah, sehingga dengan algoritma genetika diharapkan bahwa ini akan menyelesaikan masalah ini ya. Nah, ini contoh masalah penelitian dan landasannya. Jadi mungkin di sini Nanda kita memiliki banyak contoh supaya wawasan kita juga berkembang, bahwa contoh masalah itu entah itu masalahnya secara umum, entah itu misalkan mungkin masalah yang satu ya yang berkaitan dengan ilmu komputing juga, entah itu masalah yang lain yang masih berkaitan dengan ilmu komputing juga. Nah, hanya mungkin ada yang berkaitan misalkan dengan machine learning, ada yang berkaitan dengan misalkan software engineering. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini kita memetakan antara research problem atau masalah penelitian dengan literatur atau sumber-sumber yang kemudian mendukung berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, kita lihat di sini research problemnya atau masalah penelitian ini adalah dataset pada prediksi cacat software dan software berdimensi tinggi dan memiliki atribut yang bersifat noisy serta kelasnya bersifat tidak balansnya. Jadi ini adalah masalah. Yang pertama,
dia memiliki dimensi yang tinggi, kemudian memiliki atribut yang bersifat noisy, serta kelasnya itu tidak balance. Nah, ini masalah ya, masalah dalam penelitian itu, karena nanti ketika kita misalkan melakukan prediksi cacat software, nah itu akan memberikan ya hasil pengukuran yang tidak akurat. Nah, terhadap software tersebut, kita kemudian menyimpulkan bahwa software ini tidak bagus dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bisa menemukan atau memprediksi dengan lebih akurat terhadap software tersebut, terhadap cacat software tersebut, itu dengan beberapa variabel yang dianggap bisa mengurangi kecacatan tersebut atau bisa memperbaiki ya dari sistem tersebut. Nah, ini nanti akan direkomendasikan kepada pengembang softwarenya atau programmernya bahwa dengan software seperti ini nih bagian-bagian cacatnya misalkan ya. Jadi nanti akan dia gunakan sebagai semacam pedomannya ya, kemudian misalkan untuk membuat software berikutnya tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, sehingga nanti software tersebut itu akan dinilai bagus oleh penggunanya ya, bagus oleh orang yang menggunakan software tersebut ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penelitian ini mengenai cacat software ya, cacat software, kita tahu ya bahwa banyak software-software yang kemudian berkembang. Nah, sebelum misalkan kita implementasikan software tersebut misalkan di tengah masyarakat, nah sebelumnya kita uji terlebih dahulu ya, kita prediksi cacat softwarenya itu di mana ya. Jadi ada sejumlah data yang kemudian menjadi parameternya, karena yang kemudian akan dinilai ya dalam hal ini adalah softwarenya, program dari misalkan sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang kemudian hendak kita rilis di tengah masyarakat. Nah, itu harus diprediksi terlebih dahulu di mana kecacatannya dan seterusnya. Nah, kemudian ini merupakan literatur yang berkaitan. Jadi di sini ditekankannya oleh Gray bahwa terdapat noise atau misalkan noise itu semacam gangguan-gangguan atau apa ya, kalau misalkan ada kresek-kresek, kalau misalkan kita berbicara terus ada kayak bunyi-bunyi kresek, kalau misalkan kita menggunakan mikrofon atau speaker ada kresek-kresek. Nah, seperti itulah misalkan dalam data set ya, kumpulan data yang ada pada penelitian kita berkaitan dengan cacat software itu. Nah itu diasumsikan ya tidak cukup meyakinkan. Jadi dengan adanya data-data noise tersebut itu bagi kita ya yang akan memperoleh informasi tersebut itu tidak meyakinkan bahwa sistem prediksi cacat software ini meyakinkan kita. Ternyata dengan adanya noise tersebut itu tidak meyakinkan kita bahwa ya itu cukup bisa diterima ya dalam metodenya ya. Kemudian berikutnya dikemukakan oleh Wang dengan penelitiannya tahun 2011 ya, performansi dari suatu prediksi cacat software itu berkembang ketika antara atribut-atribut yang berulang dengan yang tidak berhubungan itu dihilangkan. Jadi ada proses untuk menghilangkan beberapa atribut-atribut yang dianggap tidak terlalu berrelevan dengan data dari penelitian itu. Kemudian menurut Kim, di sini performansi sistem prediksi itu akan mengalami penurunan secara signifikan kalau misalkan ya itu tadi datasetnya itu juga terdapat noise. Nah, di sini jadi ya kurang lebih sama dengan pendapat yang pertama bahwa kalau ada noise itu mengurangi tingkat keyakinan kita terhadap data tersebut atau tingkat prediksi itu kemudian menjadi
tidak akurat karena noise tadi. Nah, sejalan dengan yang dikatakan Kim ya, bahwa itu akan menurun performansinya secara signifikan kalau terdapat noise. Kemudian di sini dataset kemudian tidak balance ya, memiliki ketidakseimbangan secara alami ketika misalkan nanti dibandingkan antara modul yang satu dengan modul yang lainnya. Jadi kalau kita membuat software itu kan ada beberapa modul yang dilakukan. Nah, ketika misalkan ini misalkan modul yang pertama 2 itu kesalahannya banyak sekali, sementara modul 3, 4, 5 tidak terlalu misalkan. Nah, ini kan tidak balance jadinya, mestinya itu seimbang ya. Kalau jangan ada yang terlalu banyak kesalahannya tapi kemudian yang lainnya itu sedikit, jadi dia harus imbang. Jadi jangan terlalu banyak, jangan juga istilahnya itu dikatakan bahwa ada yang kemudian sempurna banget ya. Jadi dia harus seimbang nantinya sehingga softwarenya itu memang dikatakan andal ya. Kemudian imbalance dan tidak praktis ya, ini dalam sistem produksi, sehingga beberapa hal yang kemudian diprediksi itu sebagai hal yang non defect prone, jadi bukan sebagai sesuatu yang cacat software. Jadi intinya seperti ini, bahwa ketidakimbalans tersebut atau ketidakseimbangan pada data tersebut itu menjadikan software ini nanti tidak praktis ya dalam melakukan prediksi cacat software. Nah, itu. Kemudian prediksi kecacatan software dari segi datasetnya itu tidak balance, tidak seimbang, kemudian secara tinggi ya atau secara signifikan dalam hal ini. Maksudnya itu ada beberapa dataset. Nah, dari dataset tersebut ini kita bisa melihat bahwa ternyata memang data yang tidak seimbang itu nanti akan mempengaruhi kecacatan data software yang memprediksi kecacatan data. Nah, ini merupakan literatur pendukung terhadap masalah yang akan kita angkat. Nah, itu kan sudah ada literaturnya. Jadi kita tidak dikatakan sebagai orang yang berhalusinasi bahwa kalau kita mengangkat masalah, ya kita aja yang menganggapnya sebagai masalah, sementara tidak ada orang lain yang kemudian menganggapnya, karena bukti pendukung dari segi literatur sebelumnya itu nggak ada. Nah, sekarang kan kita sudah punya masalah, kemudian ada literatur pendukungnya. Itu yang harus dilakukan. Nah, berikutnya, apa sih yang menjadi bentuk masalah penelitian? Nah, ini beberapa hal ya. Dalam bentuk kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, atau kalimat tujuan. Nah, jadi ada beberapa pembahasan untuk misalkan ya membuat kalimat yang kemudian berintegrasi, berrelevansi, berkaitan antara masalah ya, masalah kemudian itu bisa dituangkan dalam bentuk pernyataan ya, statement, kemudian pertanyaan, atau setelah pertanyaan tersebut itu menjadi tujuannya seperti apa. Jadi selalu ada korelasi hubungan antara pernyataan, pertanyaan dengan apa yang menjadi tujuan atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, kita lihat yang pertama, pernyataan masalah, research problem. Neural network memiliki masalah pada sulitnya penentuan hidden layer neuron size dan activation function yang optimal. Nah, di situ tadi masalahnya. Kemudian apa pertanyaan penelitiannya atau research question? Apakah ada hubungan antara pemilihan metode pengembangan dan jumlah pengembang dengan produktivitas pengembang? Nah, ini. Kemudian yang kedua, bagaimana akurasi metode naive Bayes berbasis backward elimination untuk penentuan peminatan bagi mahasiswa di universitas. Nah, ini masalah lain lagi ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan Anda bahwa contoh-contoh yang Ibu angkat di sini banyak ya, bukan cuma 1, 2, 3.
cepat saja supaya nanti wawasan kita itu juga melebar. Ya, tadinya mungkin radius wawasan kita itu cuman 5 cm, terus bergerak menjadi 10 cm, menjadi 20 cm, sampai mungkin menjadi 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Jadi seperti itu, selalu ada penambahan contoh. Nah, jadi di sini tadi ya pertanyaan penting, apakah ada hubungan antara pemilihan metode pengembangan dan jumlah pengembangan dengan produktivitas pengembang? Kemudian, bagaimana akurasi metode net bias berbasis backward elimination untuk penentuan peminatan bagi mahasiswa di universitas? Nah, ini beberapa contoh penelitian. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software yang diproduksi oleh suatu software house. Ya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk metode net bias berbasis backward elimination untuk penentuan peminatan bagi mahasiswa dengan akurat. Nah, jadi ini kan masalah ya, pertanyaan penelitian, terus ini yang kemudian diselesaikan, dijawab. Apakah ada hubungan antara pemilihan metode pengembang? Nah, tujuannya untuk mengetahui hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software ya yang diproduksi oleh suatu software house. Jadi di situ apakah ada hubungan antara jumlah dari programmer itu sendiri dengan jumlah software. Nah, ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana akurasi? Di sini kemudian tujuannya adalah ini untuk metode net bias ya, untuk penentuan peminatan bagi mahasiswa dengan akurat. Maksudnya untuk kemudian melihat akurasi untuk menguji performansi dari sistem ataukah dari metode net bias ini, apakah betul akurat net biasnya ataukah tidak. Nah, kemudian ini ada lagi pemetaan ya, formulasi research problem, kemudian research question, dan research objectives. Jadi mulai dari pernyataannya, masalah dari penelitian tersebut, pertanyaan penelitian, sampai pada tujuan dari penelitian, research problem. Nah, di sini research problemnya apa? Dataset pada prediksi catatan software berdimensi tinggi dan memiliki atribut yang bersifat noisy serta kelasnya bersifat tidak balance. Nah, pertanyaan pertama ya, jadi rumusan masalah ya. Kalau kita anggap dari pertanyaan pertamanya ini, kemudian melalui jawaban pertanyaan inilah kemudian kita bisa mengetahui solusi nanti yang akan kita peroleh, atau tahapan-tahapan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Nah, kita lihat algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah atribut yang noisy pada prediksi cacat software. Nah, di sini algoritma pemilihan fitur apa yang memiliki performansi terbaik untuk kemudian menyelesaikan masalah atribut yang noisy dan prediksi cacat software. Nah, ini yang menariknya, bahwa pemilihan fitur yang seperti apa, kemudian yang performanya terbaik. Nah, bagaimana caranya kita memilih fitur ya, yang nantinya itu dengan pemilihan fitur itu bergantung kepada algoritmanya. Nah, kemudian tujuannya apa? Di sini untuk mengidentifikasi algoritma pemilihan fitur apa yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah atribut yang noisy pada prediksi catat software. Nah, ini tujuan dari penelitiannya untuk mengidentifikasi. Jadi diidentifikasi ini algoritma yang terbaik. Nah, kemudian untuk nanti memilih fitur-fitur apa yang kita angkat pada proses penyelesaian masalah ini. Kemudian yang kedua, algoritma meta learning apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah class imbalance pada prediksi cacat software. Nah, meta learning seperti apa yang performanya untuk menyelesaikan class imbalance? Nah, di sini tujuannya untuk mengidentifikasi algoritma meta learning yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah class imbalance pada prediksi cacat software.
Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode learning. Nah, jadi memang di sini istilahnya itu ada dua algoritma yang digunakan. Ada algoritma pemilihan fiturnya, ya, kemudian ada algoritma meta learningnya. Nah, yang mana algoritma pemilihan fiturnya? Jadi pemilihan fitur-fitur itu variabel-variabel yang kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel yang akan diukur oleh sistem itu seperti apa. Nah, itu ada satu algoritma yang kemudian kita pilih untuk itu penentuan fitur-fiturnya. Nah, kemudian yang kedua, nah, algoritma yang berkaitan dengan meta learningnya. Nah, meta learningnya itu nanti berkaitan dengan berkaitan dengan klasifikasinya, ya. Jadi klasifikasinya itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil akurasinya, ya. Nah, kita bandingkan nanti ini misalkan sistem pembelajaran yang digunakan. Jadi nanti ada istilahnya, kalau di sini ini ada metode ekstraksi fitur, kemudian di sini ada metode klasifikasinya. Klasifikasi yang berkaitan dengan sistem prediksinya. Kemudian berikutnya, bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode meta learning apabila digunakan untuk prediksi cacat software. Nah, di sini kan ada dua penggabungan, ya, ada dua penggabungan algoritma yang digunakan. Nah, berarti nanti tujuannya apa? Untuk mengembangkan algoritma baru yang menggabungkan algoritma pemilihan fitur dan meta learning untuk produksi cacat software. Nah, jadi di sini ada dua memang algoritma yang digunakan. Nah, jadi dia kembangkan antara algoritma pemilihan fitur maupun pada cacat software. Nah, itu. Ini atribut-atribut pada software, ya, yang kemudian menjadi metrik atau pengukuran dari suatu kecacatan software. Yang pertama di sini jenis datasetnya yang merupakan prediksi kecatatannya. Nah, parameter ini digunakan secara internasional oleh pengembang software. Jadi bukan cuman ini saja digunakan oleh NASA, ya. Jumlah instan 498, jumlah atribut misalkan 22, 5 different, kemudian 3 key metric. Kemudian nah di sini atribut-atributnya ada namanya line count of code, jadi jumlah baris kodenya. Kemudian cyclomatic complexity, jadi ini ada hubungannya dengan pengujian secara white box, ya. CC-nya, essential complexity-nya, kemudian design complexity, total operator dengan operannya, volume program, panjang program, kesulitan, intelligent effort, kemudian estimasi waktu, jumlah baris, ya, kemudian jumlah baris komentar, kemudian jumlah yang blank, baris yang kemudian tidak, yang kosong, ya. Operator yang unik, operannya, kemudian flow graph-nya. Nah, itu semuanya kemudian menjadi metrik atau pengukuran pada kecacatan software ini. Ya, jadi inilah variabelnya nanti. Nah, nanti di situ kan ada tadi ada contoh dari pemilihan fitur, misalkan menggunakan metode apa. Nah, kemudian nanti klasifikasinya menggunakan metode apa. Jadi ada nanti yang memilih fitur-fitur seperti apa yang kemudian yang cocok nanti pada penelitian ini. Nah, kita sudah tadi masuki contoh, ya, dari bentuk-bentuk masalah, ya. Nah, kemudian kita masuk pada tahapan penemuan masalah. Nah, bagaimana ceritanya kita kemudian
bisa menemukan sebuah masalah. Nah, kan biasanya kalau misalkan mengandalkan kemampuan penalaran kita, kadang kita melihat itu bukan masalah begitu. Nah, tapi setelah kita ada dari teman, informasi dari media, informasi dari jurnal. Nah, itu kemudian mengubah pikiran kita, mengubah pikiran kita bahwa tadinya itu bukan masalah, tapi kemudian menjadi masalah seperti itu. Nah, dari mana datangnya masalah? Nah, yang pertama kita perlu melakukan studi literatur, ya. Nah, karena dari membaca jurnal, membaca proceeding, membaca artikel-artikel ilmiah, dari situ kemudian kita menganggap, oh iya ya benar, ini adalah masalah. Nah, hanya kemudian di situ kan orang sudah memberikan solusi ya terhadap permasalahan yang ada, sudah memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu kemudian bisa menjadi pemicu kita ya ketika misalkan kita mau menemukan adanya masalah. Misalkan paper tentang research challenge ya. Jadi tantangan penelitian itu seperti apa? Wah, ini menantang banget. Misalkan saya mau membuat misalkan sistem yang bisa melihat ya apakah dari dengan menggunakan kamera misalkan saya bisa mengetahui titik-titik kebocoran di atap rumah dengan menggunakan misalkan drone atau apa ya, saya bisa mengetahui titik kebocoran atap di rumah sehingga nanti saya bisa memberikan solusi tanpa perlu ada dulu tukang yang kemudian naik melihat melihat di bagian atap itu apakah betul ada kebocoran atau tidak, tapi cukup menggunakan teknologinya. Nah, kemudian bisa teratasi semuanya. Ini contoh. Jadi ini tantangan. Bagaimana caranya menggunakan drone untuk kemudian proses penangkapan di atas atap itu, penangkapan objek di atas atap-atap rumah, di top roofnya kita. Kemudian research direction, jadi tujuan penelitian, research trend, dan state of the art dari topik penelitian. Maksudnya seperti ini, Nanda. Jadi dengan melakukan studi literatur, kita bisa melihat apa yang menjadi tantangan dalam proses penelitian itu, apa yang menjadi tujuannya orang, kemudian apa yang lagi ngetren ya saat ini, yang kemudian untuk diteliti, kemudian state of the art. Nah, state of the art itu adalah bagaimana perkembangan proses penelitian itu dari satu peneliti ke peneliti berikutnya, apa yang dihasilkan, kemudian ditindaklanjuti lagi peneliti berikutnya, kemudian apa hasil yang diperoleh berkaitan dengan topik tersebut, misalkan ya hingga hari ini. Nah, jadi itu semua kita bisa peroleh dari studi literatur, dari banyak membaca, banyak meliterasi, bukan hanya banyak membaca media sosial, WA, Telegram, TikTok dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah, dari mana nanti kemudian literatur ini kita peroleh? Dari Google Cendekia, di DoACIS, Cimago JR, kita bisa menemukan di situ artikel-artikel yang bisa mendukung, bisa support dengan objek yang akan kita angkat. Nah, terus yang kedua studi lapangan, field study, data lapangan. Ya, kita pergi ataukah data lapangan dalam hal kita melakukan penelitian ke kantor-kantor ya. Di situ kita mendapatkan masalah. Oh, masalah saya misalkan di kantor saya seperti ini. Misalkan masalah ada kemarin di sana di Puskesmas Mamajang. Nah, di situ ada masalah sistem antriannya. Sistem antriannya itu susah. Nah, sehingga diharapkan kita bisa membuat aplikasi yang kemudian bisa memudahkan dalam proses antrian tersebut. Gimana caranya? Nah, mereka meminta orang informatika untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kan tantangan buat kita ya. Gimana caranya? Nah,
dari data-data tersebut itu akan diperoleh bahwa ini ada masalah inilah yang kita cover, yang kita ambil ya, yang kita bungkus ceritanya untuk dijadikan topik penelitian kita. Nah, data lapangan itu data statistik kita bisa peroleh ya dari BPS, apa yang kemudian menjadi dataset yang open access di internet. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Ataukah hasil kuesioner ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan misalkan link yang kita bagikan saja kepada responden kita, ataukah bisa juga secara langsung membagikan kertas yang mereka isi. Nah, kemudian penelitian pendahuluan. Jadi sebelum misalkan kita betul-betul melakukan penelitian yang sebenarnya, kita melakukan penelitian kecil-kecilan dulu, penelitian awal dulu. Nah, benar tidak ya? Kalau misalkan di kantor ini butuh software seperti ini, ataukah kita lihat dulu permasalahannya apa? Oh iya, butuhnya seperti itu. Kemudian saya bisa memberikan solusi seperti ini. Nah, dari situ kan kita menemukan adanya masalah. Nah, bagaimana caranya menemukan masalah komputing? Yang pertama, tentukan field. Nah, bidang ilmu kita itu di mana? Kita harus menentukan dulu jenis kelamin kita seperti apa. Karena ini penting. Ini penting untuk mengukur sejauh mana kompetensi kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jangan sampai kita tidak berkompeten, tapi kita merasa sok pede untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, makanya itu kemudian kita harus memetakan bidang ilmu kita itu di mana. Nah, sehingga saya mau memilih topik yang seperti ini. Nah, ya kan, kita lihat software engineering, image processing, data mining, computer vision, information retrieval, soft computing. Nah, ini semua merupakan bagian-bagian dari bidang ilmu komputer. Nah, ini mungkin masih bisa dilanjutkan bagian yang lain ya, disesuaikan saja dengan kompetensi masing-masing. Nah, setelah kita tahu jenis kelamin kita, bidang kita, baru kemudian kita tentukan topik atau tema penelitian. Nah, dengan membaca riset trend, challenge ya. Jadi ketika kita mengangkat topik penelitian yang lagi tren ya, nah itu paling bagus. Yang lagi tren apa ya yang lagi tren? Oh, yang lagi tren itu misalkan saya mau mencari informasi siapa, misalkan apakah benar Atta Halilintar itu sebagai YouTuber nomor 1 di Asia, ataukah saya mau membuat aplikasi yang kemudian bisa ya memperlihatkan, menunjukkan, nah ini nih YouTuber Indonesia misalkan 20 ya, top 20 misalkan 20 YouTuber Indonesia yang kemudian memiliki ranking paling tinggi. Nah, ini gimana caranya? Nah, berarti kita harus melihat saya itu bagian masuk di mana ya, itu saya bisa lihat, saya jadi dia di data mining. Ya, data mining kan ada sejumlah data yang kita kumpulkan nantinya. Dari data-data tersebut itu kemudian akan dijadikan variabel-variabel dalam penelitian tersebut, di mana kita harus mencari data ya, datanya dari YouTube, datanya dari Google misalkan, atau beberapa pencari-pencari lainnya ya, search engine yang lainnya, beberapa situs-situs tertentu yang kemudian memang bisa dijadikan referensi ya. Nah, itu kita proses mencarinya itu yang lagi tren misalkan, atau gimana ya, mana lebih populer, Lazada ataukah Tokopedia ataukah Bukalapak atau apa. Nah, itu juga bisa menjadi tren ya. Ataukah bagaimana caranya ya, saya membuat sistem yang kemudian bisa ya mendeteksi iris mata ya, iris mata, sehingga dengan deteksi iris mata tersebut bisa saya gunakan misalkan untuk
aplikasi seperti apa. Nah, saya tinggal menggunakan metodenya apa, dan saya buktikan misalkan iris mata untuk membuka pintu ruangan ya, atau pintu brankas. Nah, saya uji coba deh kalau pernah dilakukan oleh orang lain, tapi saya belum pernah melakukannya. Saya harus melakukan metode modifikasi ya dari segi metodenya. Nah, itu cukup menarik. Berikutnya, tentukan masalah penelitian dengan membaca review paper atau systematic literature review ya. Kemudian technical paper. Jadi kita melakukan proses review ya, mereview paper-paper orang sebelumnya, kita baca betul-betul di situ ya, masalahnya seperti apa. Nah, terus bagaimana mereka memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Ya, itu tadi ya, harus berkaitan dengan topik kita yang kita mau angkat begitu. Nah, karena kita sudah menentukan tadi jenis kelamin kita, jadi kita fokus di situ, kita fokus. Kita kemudian jangan terlalu banyak fokus. Wah, ini menarik tapi tidak berhubungan dengan kompetensi saya, ya tinggalkan dulu. Kita fokus dulu di kompetensi kita. Nanti kemudian kalau di kompetensi kita itu sudah mantap, jumlah paper yang kemudian kita baca itu sudah mantap, kita bisa melihat-lihat jenis kelaminnya orang ya, dalam artian bidang yang kemudian diteliti oleh orang lain di luar bidang kita ya. Sebagai pembanding, oh apanya yang kurang ya, yang perlu saya tambahkan itu. Tapi fokus dulu, jangan kemana-mana dulu. Kalau terlalu banyak fokus, akhirnya nanti bingung, apa ya, saya jadi bingung yang mana nih. Nah itu, jadi kita harus fokus dulu yang mana yang bagus sesuai dengan bidang penelitian kita. Nah, nanti setelah itu kalau kita mencari perbandingan lagi dengan bidang-bidang lainnya, nah itu boleh. Nah, kemudian technical paper, jadi paper-paper yang secara teknis ya nanti. Nah, di sini contoh masalah penelitian lagi. Jadi memang di sini Nanda banyak diberikan contoh masalah ya, supaya nantinya dari masalah tersebut kita bisa tergambar ya, bahwa ternyata banyak sekali masalah yang bisa diangkat untuk proses penelitian itu. Masalahnya itu algoritma kimis memiliki kelemahan pada sulitnya penentuan K yang kimis ya, yang optimal dan komputasi yang tidak efisien bila menangani data besar. Nah, itu masalahnya K-means. Kemudian pertanyaannya, seberapa efektif algoritma Bicoloni bila digunakan untuk menentukan nilai K yang optimal pada K-means. Nah, jadi solusi yang mau diberikan terhadap pertanyaan ini ya, pertanyaan ini adalah dengan algoritma Bicoloni ya, Bicoloni lebah untuk menyelesaikan masalah K-means. Jadi itu nanti bergantung juga dari objek penelitian yang kita angkat ya. Jangan sampai kita memberikan metode ini tapi sebenarnya itu tidak terlalu relevan. Makanya kita harus banyak membaca, cocok tidak metode ini ya terhadap objek yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang pas, nah kita lagi cari metode yang lain. Makanya itu harus banyak membaca. Nah, terus yang kedua, seberapa efisien algoritma backward elimination bila digunakan untuk mengurangi jumlah atribut pada algoritma K-means. Nah, ini contoh pertanyaan yang lain lagi ya. Seberapa efisien, karena fokus kita kan sebenarnya di sini Nanda adalah bagaimana kita membuat pertanyaan untuk misalkan nanti menjawab masalah yang ada ya. Jadi ini contoh-contohnya, misalkan ketika sudah ada masalah berkaitan dengan metode atau algoritma matematik yang digunakan, maka pertanyaannya yang akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Seberapa efektif, seberapa efisien. Nah, seperti itu. Masalah penelitian yang pertama menarik. Nah, memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius ya. Jadi pertama, apa hal yang menarik ya. Begitu dari menarik itu kan kemudian kita jadi tertantang ya. Wah, kayaknya menarik nih, mau kita melakukannya. Itu kan kalau manusia seperti itu ya.
ada sesuatu yang kemudian men-trigger dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, harus bermanfaat. Ya, apa manfaatnya bagi masyarakat, baik skala besar maupun kecil. Ya, apa manfaatnya di kampus, misalkan di sekolah, di puskesmas, ya, ataukah di kantor pemerintahan, ataukah di perusahaan. Apa manfaat yang kemudian bisa disumbangsikan? Meskipun mungkin aplikasi nanti yang kita gunakan atau kita buat atau penelitian yang kita buat itu tidak secara langsung kemudian dimanfaatkan oleh mereka, tapi minimal kemudian bisa berkontribusi untuk membuat jalan penelitian itu sendiri, karena jalan penelitian itu penting untuk kemudian kita menjadikannya sebagai standar bahwa sudah dilakukan penelitian seperti ini, misalkan oleh mahasiswa di negara dia sudah pernah meneliti yang seperti itu. Jadi itu kan sudah terbentuk ya jalan di situ. Nah, sehingga nanti kalau ada yang mau melanjutkan, nah tinggal diarahkan. Nah, beda kan kalau jalan itu sama sekali tidak terbuka. Terus kalau misalkan ada orang yang mau melakukannya, dia harus melihat dulu apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, hal yang baru, solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dan sebagainya bila dikompresi dengan solusi lain, dan juga merupakan perbaikan dari sistem atau mekanisme metode yang pernah ada sebelumnya. Jadi ada temuan, ada novelty, ada sesuatu yang baru. Makanya biasa mahasiswa protes, Bu, kenapa sih ini diprotes, disalahkan, judul saya ini diganti dan seterusnya. Itu karena penelitian kalian itu ya sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi tidak ada novelty, tidak ada hal yang baru. Ngapain kita selalu meredundan, ya, mengulang penelitian sebelumnya, kemudian tidak berkontribusi terhadap adanya temuan yang baru. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat variabel atau temuan yang baru yang nanti kita bisa buktikan bahwa kita memiliki new finding, ada temuan baru yang kita lakukan, sehingga dianggap nanti dengan temuan baru tersebut bahwa penelitian ini memang layak untuk dikerjakan, dilakukan. Kalau nggak ada novelty-nya, ya ngapain misalkan dilakukan? Kalaupun misalkan bukan novelty, bukan kebaruan yang signifikan, tapi adanya kontribusi, ya, adanya kontribusi yang bermanfaat. Kemudian syarat dari penelitian tadi dapat diuji atau diukur. Nah, dapat diuji dari segi variabelnya, diuji ya, kemudian diukur secara empiris. Untuk penentuan korelasi antara beberapa variabel yang kita teliti juga diuji secara ilmiah dengan beberapa parameter. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita mengatakan seperti tadi ya, kita menggunakan metode jaringan saraf tiruan, kemudian kita menggunakan dikoloni, kita menggunakan naive Bayes, kita menggunakan K-means, clustering. Nah, apakah kemudian metode-metode tersebut itu bisa diukur masalah yang kita petakan ke dalam variabel, kemudian dimasukkan ke dalam metodenya, ke dalam algoritmanya, setelah itu outputnya ada, setelah itu kemudian bisa diukur. Nah, kita harus mengetahui itu, bagaimana cara mengukurnya. Misalkan mengenai metode-metode tadi yang kita gunakan, kita mengukur performansinya, kita mengukur kinerjanya, berapa kinerjanya, berapa akurasinya. Kalau berkaitan dengan performansi berarti berkaitan dengan akurasi, berkaitan dengan kecepatan. Misalkan kecepatan ya sistem itu atau aplikasi itu dia bekerja, estimasi waktunya berapa. Nah, ini misalkan akuratnya bagus, kemudian waktu yang digunakan singkat, cepat ya komputasinya. Tapi tidak bisa juga kita dikte penelitian itu bahwa kamu harus menghasilkan misalkan akurasi 90%. Nanti saya harus menulis 90%. Nah, jangan sampai dengan mendikte seperti itu nanti kita akan melakukan tipu-tipu data yang abal-abal untuk mendapatkan akurasi yang bagus. Nah, ini yang harus dicegah. Jadi intinya bahwa kita bisa mengukurnya tapi terukur secara terhormat ya, terukur secara jujur. Kemudian yang kedua, dapat dilaksanakan khususnya berkaitan erat dengan keahlian, tersediaan data, kecukupan waktu dan seterusnya. Nah, ini tadi hindari research impossible. Jadi
penelitian yang mustahil dilakukan, ya, ataukah penelitian abal-abal, ataukah penelitian fiktif, ya. Jadi kita harus melakukan penelitian yang sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana ketersediaan datanya? Nah, itu yang harus kita pastikan. Ini yang menjadi masalah, ya, di tengah mahasiswa. Terkadang wah judulnya keren-keren, tapi setelah pengolahan datanya jauh dari apa yang sudah diungkapkan, jauh sekali setelah implementasi. Nah, kenapa? Karena memang tidak dari awal dia kemudian menggiring penelitian itu bahwa dia harus mendapatkan data yang proporsional untuk mendukung penelitiannya. Misalkan ketika kita melakukan penelitian berkaitan dengan data mining, kemudian berkaitan dengan pengenalan pola. Nah, jelas, ya, kita harus menggunakan data set jumlah data yang besar. Nah, jangan datanya hanya nanti deh Bu saya input datanya. Ya nggak bisa seperti itu. Harus ada data tersedia memang dari tahun berapa sampai tahun berapa kita ambil. Nanti data set itu kita bagi data training, data testing. Nah, itu yang terkadang mahasiswa kelabakan karena dia belum memiliki mind map, ya, pemetaan apa yang harus dia kerjakan di awal. Apa yang harus dikerjakan berkaitan dengan metode atau judul atau objek yang diangkat. Berikutnya merupakan masalah yang penting. EPNK, CUPNK, emang penting atau cukup penting? Nah, itu kan jadi jangan melakukan penelitian terhadap masalah yang tidak penting, ya. Kadang ya mahasiswa itu ya tidak penting tapi tetap dia kerjakan. Nah, makanya itu untuk meyakinkan diri kita bahwa ini penting, berarti kita harus menunjukkan yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya ini, Nah, ini yang belum dilakukan. Nah, inilah yang saya mau teliti, ditunjukkan. Begitu, jangan hanya mengatakan, biasanya mahasiswa mengatakan itu dari segi manfaatnya. Kalau dilihat manfaatnya apa, ya? Misalkan manfaat dari proses pencarian, misalkan warung makan, ya, warung makan. Kenapa? Sudah ada GrabFood, sudah ada GoFood dan seterusnya. Makanya di situ untuk meyakinkan kepada pembaca, untuk meyakinkan kepada pembimbing, untuk meyakinkan kepada jurusan, disampaikan bahwa di sini kelebihan dan keunggulan. Misalkan dari penelitian saya mampu melakukan pencarian makanan tersebut berdasarkan dekatnya, diskonnya, kebersihannya, bintangnya, berdasarkan mungkin usia, kenyamanan tempatnya, kebersihan tempatnya, dan seterusnya. Jadi ada variabel yang berbeda dari apa yang sudah beredar di pasaran ceritanya, apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, makanya kita katakan, oh iya penting juga itu, iya kan? Nah, terus berikutnya tidak melanggar etika. Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi, harus dikerjakan objek penelitian tidak melanggar privasi, publikasi harus persetujuan objek penelitian. Nah, istilahnya mekanisme prosedur yang tidak melanggar kode etik dari penelitian itu sendiri semuanya harus dijalani, Nanda. Berkaitan dengan penipuan, pengambilan data, pengolahan data, dan publikasi. Jadi itu harus seizin dari tempat penelitian kita, objek-objek yang kemudian kita ambil, ya, dalam proses penelitian itu sendiri. Karena tidak jarangnya ada kasus somasi ketika misalkan hal ini tidak ada kesepahaman antara kedua belah pihak yang meneliti dengan tempat penelitian ataukah dengan pelaku-pelaku dari penelitian itu sendiri. Oke, demikian, terima kasih. Kalau misalkan ada hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan nanti di forum, ya, di Vkon. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan, Ibu akan bagikan link untuk bertanya supaya nanti kalian bisa mengeksplorasi, ya, hal-hal yang memang perlu kalian ketahui. Sangat penting untuk kalian ketahui dalam proses penelitian itu sendiri agar kalian tidak tersesat dalam mengambil jalan untuk meneliti, dan kemudian penelitian yang kalian kerjakan itu adalah penelitian yang bisa berkontribusi, yang kemudian
bisa memberikan novelty dan bermanfaat bagi kampus, bagi masyarakat pada umumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.